Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa, hari ini kita akan lanjut ke pembahasan kita mengenai ticks atau caplak ya, sebagai ektoparasit pada hewan. Tick atau caplak ini merupakan kelompok arachnida ya. Ini merupakan jenis ektoparasit yang sangat mengganggu ya, penghisap darah dan bisa membawa beberapa penyakit yang disebabkan atau menular pada hewan ataupun pada manusia ya. Kemudian tick atau caplak ini sangat sulit sekali untuk dikontrol. Kenapa bisa demikian? Karena caplak ya memiliki kemampuan untuk berpindah dari satu host ke host yang lainnya dengan cukup baik, dan kemampuan dia bertahan hidup juga cukup kuat di dalam tubuh host ya, dan penyebarannya sangat cepat sekali. Ini gambar yang bisa kita lihat ya, bukan kecoa ya, tapi ini adalah arachnida. Kita lihat bahwa ada 4 pasang kaki di sini ya, merupakan ektoparasit obligat ya pada vertebrata. Hampir seluruh vertebrata bisa saja terinfeksi oleh ektoparasit caplak ya. Kemudian yang membuat ini menjadi sangat berbahaya bahwa tick atau caplak ini memungkinkan bertindak sebagai vektor dari beberapa jenis virus, bakteri, rickettsia dan parasit ya, sehingga dapat menjadi sumber penularan yang sangat masif pada hewan ataupun pada manusia. Akibat dari serangan atau infeksi tick ini tidak menutup kemungkinan terjadinya paralisis ya, akibat kerusakan yang begitu masif pada jaringan ya superficial permukaan kulit, sehingga sel-sel syaraf tepi itu bisa mengalami paralisis ya, juga bisa terjadi toksikosis ya, keracunan akibat ikatan gigitan dari caplak di tubuh hewan. Berdasarkan klasifikasi caplak ya, bahwa caplak berasal dari termasuk dalam kelas arachnida ya, subkelasnya Acari ya, ordonya Parasitiformis, kemudian subordonya Metastigmata, superfamili Ixodidae, family Ixodida ya. Genusnya bisa Boophilus, ada Rhipicephalus, beberapa genus yang bisa diklasifikasikan atau terkategori sebagai ektoparasit adalah Boophilus, Rhipicephalus, Amblyomma, seperti yang kita lihat tadi di depan ada Amblyomma, kemudian Dermacentor, ada Ixodes, kemudian Hemaphysalis, Hyalomma, dan Margaropus ya, untuk kelas Ixodidae. Sementara untuk famili Argacidae itu ada ini caplak dengan lunak ya. Argacidae adalah kelompok caplak lunak ya, bukan keras. Jadi ada hard tick dan ada soft tick gitu ya. Ixodidae yang hard ticks. Sementara Argacidae ini yang soft tick ya. Itu genusnya ada Argas ya, yang biasa menyerang hewan pada unggas, Ornithodorus dan Otobius. Kita akan bahas masing-masing. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa tick family dibagi berdasarkan keberadaan dari skeleton, exoskeleton yang dimiliki dari caplak itu ya. Hard ticks itu Ixodidae ya, soft tick yang kelompok Argacidae ya. Untuk hard tick, famili Ixodidae itu terdiri dari 14 genus ya. Yang paling penting dalam kejadian ektoparasit pada hewan untuk hard tick adalah seperti yang saya sebutkan tadi, ada Amblyomma, Dermacentor, Hemaphysalis, ada Hyalomma, Ixodes dan Margaporus serta Rhipicephalus dan Boophilus ya. Sekarang sudah menjadi subgenus dari Rhipicephalus untuk Boophilus. Kemudian soft tick ini ada Argas, Ornithodorus dan Otobius. Dia memiliki secara struktur ya, Ixodidae ticks ya memiliki 8 kaki ya, 4 pasang. Kemudian mata bisa ada, bisa tidak memiliki sayap dan tidak memiliki antena gitu ya. Jadi dia memang tidak memiliki alat bantu antena untuk mengidentifikasi hostnya atau mengenali hostnya. Nah, biasanya
caplak Ixodidae ini ya memiliki bagian mulut yang sangat kentara sekali dan ini menjadi dasar dari klasifikasi ya yang bisa dijadikan dasar bagi klasifikasi menjulur ke arah depan ya cukup memiliki bagian yang sangat keras yang kita sebut dengan skutum ya jadi ada lapisan skutum ya dan ini menjadi dasar dari kita mengklasifikasi Hartik ya. Kemudian sementara kalau kelas famili dari Argacidae dia memiliki bagian mulut yang tertutup jadi di bagian ventral ya tertutup dan tidak memiliki skutum. Berbeda dengan Hartix. Di situ bedanya antara Ixodidae dengan Argacidae. Ya. Kemudian ini secara strukturnya bisa kita lihat dari bagian anterior ada hipostoma ya, itu bagian mulut. Kemudian di belakang mulut ada chelicera, ada pedipalpus ya, kemudian ada capitulum, kemudian ada porus ya, skutum yang menjadi ciri khas dan kunci identifikasi adalah skutum ya warna, bentuk, ukuran. Kemudian motif, kadang skutumnya memiliki motif tertentu pada beberapa Ixodidae. Kemudian 4 pasang kaki dan terakhir adalah kutikula. Ya. Sementara di bagian abdominal atau ventral kita bisa menemukan adanya gonopor dan anus. Kapitulum juga digunakan untuk menghisap darah ya, merobek kulit, jaringan kulit dan menghisap. Dari apa yang sudah saya sampaikan tadi bahwa klasifikasi Tick ya itu disandarkan pada juga diklasifikasikan berdasarkan berapa jenis hostnya ya ada one host, ada yang two host ya, ada yang three host ya, jadi lebih dari 2. Jadi ada yang memiliki host tunggal. Nah ya jadi host tunggal ini contohnya adalah Rhipicephalus ya famili Ixodidae. Rhipicephalus annulatus ya di mana dia merupakan vektor dari penyakit babesiosis pada ruminansia dan ini sangat penyakit yang sangat penting ya yang menyebabkan kematian pada ruminansia dan menurunkan produktivitas pada ruminan ya dari mulai dia lahir ya dari mulai dia menetas sampai kemudian dewasa dia hanya makan pada host yang sama ya contohnya adalah Rhipicephalus annulatus. Nah kemudian ada juga caplak yang bisa hidup pada 2 host yang berbeda spesies ya di mana ini pada Hyoloma marginatum ya dia bisa hidup pada ruminansia ya kemudian caplaknya terjatuh atau posisinya dia lepas dari tubuh inang pertama ya kemudian dia bertelur ya menelurkan terjatuh setelah fase bertelur kemudian dia melepaskan telurnya di tanah lalu di tanah dan rerumputan telur akan menetas menjadi larva. Nah pada saat dia menjadi larva dari ticks ini sangat kelaparan ya karena dia sebelumnya di dalam telur hanya mengandalkan makanan yang ada di dalam telur ticks ya caplak itu sendiri. Nah pada saat dia menetas dia harus sesegera mungkin menemukan host yang visible. Nah biasanya bangsa rodensia kecil ya seperti kelinci, marmut, tikus gitu bisa menjadi host kedua bagi larva ya dia akan masuk ke atau menginfeksi atau menggigit dan makan dari bangsa rodensia kecil lalu dia akan menjadi besar ya dan dia akan jatuh lagi gitu ya lepas dari tubuh host yang kedua dan akan menginfeksi lagi host pertama ruminansia besar dewasa fase kawin di situ sampai kemudian bertelur menetas lagi dan seterusnya jadi ada yang memang bisa hidup pada 2 host ya
Kemudian ada juga beberapa spesies dari caplak yang bisa hidup pada lebih dari dua, yaitu tiga, ya, atau mungkin lebih dari tiga gitu. Tree host, ya, ini contohnya adalah Amblyomma, Dermacentor dan Rhipicephalus, ya. Ada ruminansia kecil, ruminansia besar, ya, tempat mereka dewasa dan mating, kawin, lalu kemudian pada saat tubuhnya sudah kenyang dengan darah, penuh dengan sel telur, dia biasanya akan menyebabkan lepas ikatan, ya, dia melepaskan ikatan gigitan dari kulit sapi atau rusa, kemudian dia jatuh ke tanah dan dia melepaskan telurnya di sepanjang rerumputan, ujung-ujung rerumputan, kemudian menetas. Nah, larva akan berusaha menuju ke atas permukaan daun atau rumput untuk dapat mengenai hewan-hewan kecil yang melintas, ya, seperti tupai atau rodensia kecil sebagai host yang kedua, ya. Lalu di tubuh host kedua ini larva akan berkembang gitu ya menjadi nimfa, ya. Kemudian dia akan makan di situ. Kemudian dia bisa menginfeksi lagi host yang ketiga dan memperbesar dirinya menjadi caplak dewasa, gitu ya. Nah, kemudian setelah jadi caplak dewasa, dia butuh ruminansia lagi kembali ke host yang pertama untuk fase kawin, ya, makan, kawin, dan bertelur, ya. Oke. Kemudian ada lagi multi-host Argacida. Nah, ini yang Argacida tadi sudah saya sampaikan, ada pada bangsa unggas, ya, ada Ornithodorus dan Ornithodorus hermsii ataupun turicata. Ya, dan ini berperan sebagai vektor dari penyakit tick-borne releasing fever pada yang disebabkan oleh Spiroseta. Ya, ini bisa menyebabkan kematian yang cukup tinggi pada bangsa unggas. Dia makan bisa menginfeksi lebih dari 3 jenis host, ya, bisa berpindah-pindah di satu siklus hidupnya. Kita akan bahas satu persatu, ya. Untuk Hartix, Amblyomma, Dermacentor, Ixodes, dan Rhipicephalus, ini 4 genus yang paling sering sekali menimpa atau menginfeksi hewan, ya. Amblyomma yang terkenal ini ada Amblyomma americanum yang merupakan vektor dari bakteri Francisella tularensis atau penyakitnya nanti kita sebut sebagai tularemia, ya, atau Amblyomma maculatum ini merupakan vektor dari Rickettsia parkeri, ya. Kemudian juga Amblyomma hebraeum, ya, hebraeum pada bisa menyebabkan penyakit Rickettsia, gitu ya. Kemudian ada Ehrlichia, ya, cavesiensis atau Ehrlichiosis penyakitnya kita sebut, ya, atau juga Ehrlichia pada manusia yang disebabkan oleh Ehrlichia ewingi, ya. Oke, ini adalah mikroorganisme yang dibawa oleh Amblyomma spesies, ya, SPP. Baik, penyebaran Amblyomma itu pada hewan domestik sangat tidak terbatas oleh wilayah, baik pada negara tropis ataupun subtropis, ya. Jadi memungkinkan sekali di Indonesia ini berkembang gitu ya. Amblyomma americanum, ya. Ada Amblyomma cacegenes, ya. Kemudian ada Amblyomma variegatum. Nah, ini urutannya, ya, Amblyomma americanum, kemudian yang tengah ada cacegenes dan yang terakhir adalah variegatum, ya, variegatum. Amblyomma americanum bisa kita lihat di sini memiliki ciri khas, ya. Untuk yang female-nya ada bercak titik di area di bagian dari dorsal, ya, bagian tubuhnya ini bercak putih, sementara kalau pada yang jantan dia ada corak berwarna hitam, ya, adult male-nya. Kemudian bagian mulutnya juga cukup panjang sekali sehingga bisa terlihat secara kasat mata dan menjadi dasar dari kapituli, ya. Mata juga sangat di sini terlihat ada memiliki mata, memiliki ornat dorsal shield-nya dan berwarna bercorak khas tadi, ya. Kemudian distribusinya, nah ini lihat ya pada gambar ini adalah Amblyomma female, ya, yang beserta telurnya, ya. Berapa banyak telur yang dihasilkan dalam sekali dia bertelur, ya. Berukuran 0,4 mm sampai 0,5, ya, di deposito tadi sudah saya sampaikan Amblyomma adalah yang
single host ya. Two host ya. Ini meletakkan telurnya pada musim semi ya. Kemudian dia akan menetas ya setelah melalui masa inkubasi sekitar 30 sampai 60 hari, artinya sekitar 1 sampai 2 bulan pada tanah yang cukup lembab ya, cukup lembab, tidak terlalu kering dan juga tidak terlalu basah. Pada suhu temperatur yang saya pikir cukup range-nya cukup tinggi ya, kurang lebih cukup hangat 40 derajat Celcius ya. Lalu dia akan meletakkan telurnya di tanah sedemikian ya, sampai kemudian 2 bulan telurnya akan menetas. Oke, apa yang terjadi setelah telur itu menetas ya, setelah 2 bulan, maka akan terjadi vertical transmission. Ya, vertical transmission di mana vertical transmission ini larva atau larva yang sudah menetas tadi akan menginfeksi host yang pertama ya. Host yang pertama dia temui yang berada ya, biasanya host pertama yang dia temui itu adalah host yang memang cukup aktif di permukaan tanah gitu ya. Oke, kemudian larva makan berkembang menjadi nimfa ya. Lalu nimfa itu bisa memungkinkan dia juga menempel pada host yang lainnya ya, misalnya pada anjing gitu, pada kuda, pada rusa ya, atau pada manusia ya yang melintas area di mana larva itu berada. Maka dia kemudian akan menempel dan memakan darah ya, karena dia adalah pemakan darah, hemofagi ya, sampai kemudian dia dewasa. Kemudian setelah dewasa dia kawin dan menetapkan lagi telurnya. Seperti itu siklus hidupnya. Amblyomma variegatum tadi ya, bentuknya varigea ya, variegatum ya, ada corak. Ya. Ini merupakan penyebab atau pembawa carrier dari heart water disease ya. Juga bisa menyebabkan penyakit autoimun ya pada sapi, kambing ya. Karena menyebabkan penyakit dermatofilosis yang cukup mengganggu ya dan menyebabkan penurunan produksi pada ruminansia. Siklus hidupnya kurang lebih sama ya, dia hidup pada 3 host atau lebih malah ya, tergantung pada hewan yang dia temukan, biasanya di area peternakan ya, di mana Amblyomma betina akan meletakkan telur-telurnya, lalu telur menetas, dia kemudian telur akan naik dari permukaan tanah, naik ke arah ujung-ujung dari rumput ya, sehingga satwa atau hewan-hewan yang sedang aktivitas paginya merumput gitu, ini akan terkena gigitan ya larva, karena larva harus segera ya, dalam hitungan jam dia harus segera mendapatkan makanan, sehingga sangat masif pergerakannya. Lalu bisa juga meloncat pada hewan-hewan kecil yang ada di sekitarnya sampai kemudian dia dewasa. Setelah dewasa, aktivitas kawin dan makan itu menetap pada hewan berdarah pada ruminansia ya. Yang kedua ada Dermacentor. Ini merupakan caplak yang biasa disebut dengan American Dogtick ya. Dia merupakan carrier dari Rickettsia rickettsii. Nah, ya, ini penyebab fever rickettsiosis ya. Dan Thulariensis ya. Juga bisa menjadi carrier bagi virus encephalitis ya, yaitu Rickettsia sibrica. Oke. Nah, ini adalah bentuk dari caplak yang dewasa untuk betina ya. Dia memiliki basis capituli ya, dorsal shade-nya di sini berwarna putih ya, lapisan dorsal shield-nya dia berwarna putih, kemudian di bagian tengahnya ada bercak coklat dan ada motif coklat ya, tapi putih gitu ya. Sementara kalau pada yang male jantan, dia motifnya itu di seluruh lapisan di seluruh permukaan dorsal tubuhnya ya. Ukurannya kurang lebih biasanya memang lebih besar yang betina, karena fungsinya adalah
Di bagian abdomennya dia lebih besar ya, mendominasi karena untuk meletakkan telur-telurnya. Kemudian ini fase nimfa dan fase larva ya. Bedanya fase nimfa dengan larva adalah jumlah kaki ya. Kalau larva itu baru memiliki 3 pasang kaki atau 6, sementara nimfa adalah pradewasa yang sudah memiliki 4 pasang ya. Oke. Nah, ini seperti sudah saya sampaikan tadi ya, terdapat ornat dorsal shield ya. Di sini motifnya khas sekali untuk dermacentor ya. Kemudian ada mata ya, ukuran mulut juga tidak terlalu lancip ya, dia agak sedikit bulat dibandingkan dengan amblyoma ya. Kemudian sesuai dengan namanya ya, dermacentor ini dia American dog tick ya, jadi dia pada anjing. Dermacentor variabilis ini biasa menginfeksi anjing ya. Siklus hidupnya sama, dia bisa menyerang pada 2 host ya, anjing dan hewan-hewan rodensia kecil gitu. Anjing yang terinfeksi oleh larva ataupun oleh caplak dewasa gitu ya. Larva fase ketiga dia akan menginfeksi anjing, lalu dia akan dewasa di tubuh anjing ya, kemudian proses mating, kawin antara jantan betina, lalu pada saat sudah kenyang dengan darah dan sudah proses bertelurnya sudah cukup, maka yang betina akan melepaskan gigitan dan jatuh ke tanah gitu ya. Nah, di sini dia kemudian menetas, polanya hampir sama semua caplak. Ketika dia menetas, kemudian larva harus segera mendapatkan host gitu ya. Maka host yang memungkinkan paling memungkinkan cepat dia temui adalah rodensia kecil biasanya ya. Jadi tikus itu sangat luar biasa, berpotensi untuk terinfeksi banyak caplak ya, ektoparasit, karena memang hidupnya yang di bawah tadi tanah ya. Larva ada di ujung-ujung daun, ini bisa dilihat. Lalu dia akan berkembang ya sampai kemudian fase nimfa ya. Dari larva menjadi nimfa, lalu nimfa nanti akan menyerang anjing kembali. Yang ketiga ada Ixodes ya, ini biasa kita sebut dengan deer chicks ya, sesuai dengan namanya dia pada ruminansia kecil ya. Merupakan vektor dari Babesia ya, kemudian ada vektor dari Borrelia sehingga menyebabkan limb disease pada ruminansia kecil. Ini penyakit yang cukup potensial ya. Kemudian tergantung dari letak geografisnya, dia bisa saja menyebar secara luas ya untuk Ixodes. Kita bisa lihat bahwa dibandingkan amblyoma kemudian dermacentor, ini bentuk dari Ixodes ini dia tidak bulat utuh ya, tetapi berbentuk shaping gitu ya, berbentuk seperti biola gitu. Ada lekuk di bagian tubuh ya untuk yang betina. Ya, ini menjadi khas sekali bangsa genus dari Ixodes. Kemudian mouthpartnya sangat panjang, mulutnya ada sepasang ya. Kemudian berhubungan dengan capituli ya di bagian ventral sehingga memungkinkan dia untuk menancapkan mulutnya, menghisap darah gitu. Kemudian dia tidak memiliki festun dan mata ya. U-shape ya, ini anal groove ya, ini di bagian ventral ya. Ini sebagai kunci identifikasi juga untuk Ixodes ya, menentukan spesies Ixodesnya apa saja. Oke, kemudian siklus hidup. Nah, ini merupakan multi host Ixodes ya. Dia pada saat dewasa dan sudah kawin, dia akan keluar setelah bertelur dan meletakkan telurnya, lalu telur menetas menjadi larva. Larva makan ya 2-4 hari pada berbagai jenis hewan yang hidup atau merumput ya di area tempat telur itu menetas, lalu akan terjadi molting, pelepasan shell ya, lalu berubah menjadi nimfa ya. Nimfa ini juga akan makan pada hewan-hewan, misalnya pada burung yang sedang hinggap ya, atau pada rusa itu sendiri, atau pada tikus, pada amfibi ya, katak, itu juga memungkinkan diserang oleh si nimfa. Dia tidak memilih secara spesifik harus hostnya apa. Siapapun ada hewan yang dia temui dia akan makan. Ya, sangat ganas.
Makanya saya katakan bahwa pemusnahan infeksi caplak ini sangat sulit sekali karena dia tidak penyebarannya sangat cepat, dia tidak memandang jenis host tertentu gitu ya. Lalu kemudian terjadi perkawinan ya di tubuh ruminansia kecil dan seterusnya. Oke. Life cycle-nya ya, life cycle-nya tadi sudah saya sampaikan, adult mate ya, jadi mereka kawin dan makan pada deer, pada rusa, lalu meletakkan telurnya, kemudian hatching membentuk larva, larva bersandar hidup pada hewan kecil ya, kemudian dia akan berkembang menjadi nimfa. Setelah cukup dewasa, nimfa bisa kembali menyerang anjing atau mamalia lainnya atau bahkan manusia, dan kemudian akan kembali ke rusa. Baik ya, itu tadi gambaran dari bagaimana proses seekor betina yang meletakkan telurnya ya per hari 20 sampai seluruh telurnya yang berjumlah ratusan itu keluar habis dan selesai dari dia bertelur kemudian dia mati gitu ya. Itu memang yang ditakdirkan ya untuk caplak betina, dia mati setelah bertelur. Baik, yang keempat ada Rhipicephalus ya. Tadi saya sampaikan ada 4 genus yang menjadi genus penting ya di dalam infeksi ektoparasit pada hewan. Rhipicephalus ini merupakan utamanya dari Rhipicephalus sanguineus ya. Ini merupakan caplak yang menginfeksi anjing ya, dan khusus pada anjing ya. Jadi dia spesifik hostnya pada anjing ya. Beberapa ada yang mikroplus itu pada sapi ya. Kalau yang sanguineus pada anjing ya, sehingga kalau terjadi penularan ke manusia biasanya berperantara pada hewan anjing atau hewan ruminansia yang dipelihara atau berhubungan dengan manusia tersebut. Penyebarannya cukup luas di seluruh bagian belahan bumi itu ada ya. Bisa kita lihat bahwa ini yang jantan dan betina ya. Kemudian di bawah ada larva dan nimpa. Rhipicephalus appendiculatus ya. Ini merupakan jenis Ixodidae yang cukup masif pada ruminansia. Kita bisa lihat bentuk dari ukuran tubuh betina yang bisa berkali-kali lipat besar gitu ya pertumbuhan karena memerlukan rongga yang cukup luas untuk meletakkan telur-telurnya gitu. Ya. Kemudian ukuran dari telur kemudian berubah menjadi larva, larva menjadi nimfa, nimfa menjadi dewasa female dan male. Tetapi yang female bisa bisa sampai 5 kali lipat berubah bentuk ukuran tubuh ya. Tadinya shaving menjadi bulat gitu karena berisi ratusan telur. Nah, Rhipicephalus appendiculatus ini akan makan ya pada hewan yang dia sukai, ya terutama pada sapi. Ini bisa menurunkan berat badan sapi gitu ya, bahkan menyebabkan gangguan produksi sapi. Kalau pada susu, produksi susu akan menurun, produksi daging jelas karena energi intake-nya, darahnya diambil oleh Rhipicephalus ya. Rhipicephalus microplus ya, ini yang biasa menyerang pada sapi ya. Karakteristiknya kurang lebih sama seperti appendiculatus ya, dia memiliki lebih dari 3 host dan secara ekonomi sangat penting sekali yang mengakibatkan kerugian ekonomi yang sangat besar sekali di dunia peternakan. Jadi nanti misalnya Anda praktikum pengambilan sampel ektoparasit ya, bisa mengambil kutu nanti pada ayam ya, yang sekitar rumah, atau misalnya Anda tangkap tikus liar, hati-hati tapi ya, atau bisa juga pada burung ya, itu juga bisa terdapat tungau ya. Bisa juga terdapat caplak pada hewan-hewan peliharaan kita ya, kucing liar, anjing liar, atau yang kamu pelihara, itu bisa dijadikan sampel. Oke, sebagai bahan praktikum nanti ya, setelah kuliah ini. Kemudian, setelah dia menetas, kita bisa lihat di ujung dari daun ya, ujung dari rumput itu berkumpul itu larva.
Ya, larva membutuhkan makan, dalam hitungan jam dia harus segera menemukan eh, host ya. Jadi Anda kalau sedang berjalan di padang rumput, Anda sering melambaikan tangan, jangan salah, mungkin itu larva Rhipicephalus bisa saja ada di permukaan tangan Anda ya, makanya kadang sering terasa gatal gitu. Kemudian juga di kaki ya, atau di ujung-ujung dari rok dia akan menempel karena dia butuh sekali segera makan, menggigit dan memakan darah. Ya, ini merupakan vampir yang kecil ya, kecil tidak kasat mata sih memang, tetapi sangat haus akan darah. Karena dia harus segera dari mulai menetas sampai menjadi larva dia berpuasa sehingga dia harus segera makan, dan makannya sangat rakus pada fase larva ya, menyedot darah dari hostnya. Nah, kemudian selesai itu dia akan berubah menjadi nimfa pada host yang pertama ya, kemudian bisa nimfa memiliki kaki 6 ya, sampai kemudian berubah menjadi caplak dewasa ya, betina dan jantan, lalu akan terjadi proses perkawinan dan bisa menghasilkan hingga sampai 2000 telur ya dalam waktu 21 hari. Sama dengan film yang tadi saya sampaikan. Kemudian Rhipicephalus sanguineus ini yang pada anjing ya. Dia tidak diketahui bisa saja menghantarkan penyakit pada vektor dari penyakit rickettsiosis pada peternakan maupun pada hewan peliharaan kita. Ini bisa kita lihat ya pada bagian mouthpartnya ya, mouthpartsnya itu relatif lebih pendek dibandingkan dengan amblyoma. Kemudian mata dan festunnya dia punya ya. Kemudian juga bagian koksenya ini ada cleft ya, ada celah gitu, celah berwarna lebih terang ya, sehingga memungkinkan dia gerakannya menjadi lebih lentur dan lebih cepat. Baik, dari kesimpulan tadi ada 4 jenis hartik yang saya bahas, ada amblyoma, dermacentor, ixodes, dan rhipicephalus. Ya, di mana dorsal shield yang menjadi salah satu kunci identifikasi pada amblyoma dan dermacentor itu ada, ya, jelas sekali, mouthpartnya juga jelas ya. Sementara festun yang tidak ada itu hanya pada ixodes, mata yang tidak ada juga ixodes, yang lainnya ada memiliki mata. Anal groove ya, ixodes yang khas sekali bentuknya seperti U-shape ya, jadi bentuk U gitu ya. Kemudian untuk yang soft tick saya hanya akan membahas Ornithodorus ya, ini merupakan jenis soft tick ya, di mana memang dia memiliki bentuk yang sangat lunak. Ini menjadi vektor dari TBRF ya, penyakit tick-borne relapsing fever ya, dari Spiroseta. Bisa menyebabkan zoonosis ya yang sangat besar pada manusia, juga pada hewan peliharaan. Kalau secara struktur bangsa Ornithodorus ini atau famili Argacidae ya, dia tidak memiliki shield ya pada bagian dorsalnya sehingga lebih lunak dibandingkan yang tick, hard tick ya. Kemudian mulut itu tersembunyi di bagian ventral, jadi seolah-olah tertutup ya, tertutup oleh bagian dorsalnya. Dia ada di bagian ventral, ada memiliki bagian mulut ya, karena mulut ini fungsinya adalah untuk menggigit ya dan memegang. Jadi caranya dia adalah menggigit dan mencengkram kulit gitu ya, sehingga pembuluh darah bisa dia hisap, pembuluh darah perifer bisa dia robek dan dia hisap darahnya. Noscutum ya tadi ya, kemudian nimfa dan adultnya ini pada host ya, dia bisa berpindah tempat lebih dari satu host ya pada Ornithodorus, tidak hanya pada satu, memungkinkan dia seolah-olah seperti
karena adanya kontak kulit, pergesekan atau misalnya angin atau karena gerakan dari sayap ayam gitu, memungkinkan dia untuk lepas dari tubuh dan menginfeksi host yang lainnya gitu. Di satu kandang yang sama, sehingga ketika satu sudah ada terinfeksi oleh Ornithodorus, maka satu flock dari peternakan ayam itu bisa saja terinfeksi seluruhnya ya, maka bisa menyebabkan kerugian yang sangat besar pada industri peternakan. Biasanya ini merupakan faktor tadi sudah disampaikan ya, faktor dari tick-borne relapsing fever ya, bisa menyerang pada rodensia kecil ya, small mammals ya, dan bisa menular ke manusia ya, untuk melalui caplak yang lepas gitu ya dari rodensia kecil, karena rodensia kecil itu hidupnya masuk ke dalam rumah-rumah, kemungkinan dia akan kena makanan atau bahan makanan, sayuran yang ada di dapur, sehingga kemudian bisa menular ke manusia. Kita saksikan video terakhir dari materi saya ya, silakan.